Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Siap untuk menerima pembelajaran pagi ini? Sehat selalu untuk kita semua, sehingga pembelajaran pagi ini bisa kita lakukan seperti biasa. Kali ini materi tema 4 IPS subtema 2, yaitu peran Indonesia dan ASEAN. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN, dan di sebelah kanan itu adalah Indonesia bagian dari organisasi APEC. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia melakukan kerjasama untuk menjalin rasa persaudaraan, perdamaian sebagai bentuk wujud kerjasama dan peran Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kerjasama itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama dua negara yang dikenal dengan kerjasama bilateral. Yang kedua adalah kerjasama dalam satu kawasan atau kerjasama regional, dan kerjasama yang terjadi antar negara-negara yang ada di dunia, yang menunjukkan banyak negara yang disebut dengan kerjasama multilateral. Dari kedua gambar ini muncullah beberapa pertanyaan. Apa menurutmu tentang keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Nah, di sini pertanyaan, apa pendapatmu? Jadi Indonesia mengikuti organisasi dunia itu untuk menjalin sebuah kerjasama sehingga terwujudlah rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa itu sendiri. Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut, adanya kerjasama bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah dengan adanya kerjasama itu Indonesia bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam negeri. Ya, terjadilah kegiatan yang namanya ekspor impor. Selain ASEAN dan APEC itu sendiri, apakah Indonesia juga masuk dalam organisasi forum lain? Jelas ya. Kita tahu banyak organisasi yang ada di dunia, salah satunya yaitu organisasi yang bernama PBB. Di dalam PBB itu ada organisasi-organisasi di bawah naungannya seperti FAO yang bergerak di bidang pangan, WHO bergerak di bidang kesehatan, ILO itu perburuan, UNICEF itu bergerak yang menaungi anak-anak, UNESCO itu bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia? Ya, jelas organisasi mempengaruhi ya, karena globalisasi itu mempengaruhi. Globalisasi merupakan proses yang mendunia. Dengan adanya globalisasi, maka membuka peluang untuk menjalin kerjasama yang lebih erat lagi terhadap negara-negara yang ada di dunia. Kembali, Ibu akan mengulas tentang ASEAN itu sendiri.
ASEAN adalah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun pendiri, penggagas, pemrakarsa dari ASEAN itu ada 5 negara, di mana 5 negara ini merupakan negara awal ya berdirinya ASEAN. Jadi awalnya ASEAN itu hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Tun Abdullah Razak dari Malaysia, Panat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos itu dari Filipina. Nah, kelima negara ini yang diwakili dari nama-nama tersebut itu menandatangani deklarasi Bangkok. Adapun faktor terbentuknya atau latar belakang dari ASEAN. Yang pertama itu adalah faktor internal yang berasal dari dalam. Apa saja? Ya, berupa dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama negara yang pernah dijajah, kecuali negara Thailand. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Selain itu, kita merupakan latar belakangnya itu satu rumpun dan juga sama-sama terletak pada letak geografis yang sama. Selain faktor intern, ada juga faktor eksternal. Kita melihat adanya perang Vietnam dan bagaimana pula sikap RRC yang ingin mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan ASEAN, dengan adanya ASEAN itu bertujuan mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan pendidikan, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Untuk prinsip-prinsip ASEAN, prinsip dasar yang dimiliki yaitu hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kebersamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap warga negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar. Penyelesaian perbedaan dan perdebatan dengan damai, menolak penggunaan militer, kerjasama efektif antar negara. Untuk slide kali ini, Ibu paparkan beberapa bentuk kerjasama yang terjadi di ASEAN. Contohnya di bidang ekonomi, ada AFTA, kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, dengan tujuan meningkatkan daya saing di negara ASEAN itu sendiri. Selain itu juga dengan pendirian pabrik-pabrik itu menunjukkan bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Contohnya pabrik industri yang berada di Singapura, pabrik abu soda yang berada di Thailand, pabrik pupuk itu berada di Indonesia, ya. Lalu di bidang politik, apa saja
Yang pertama adalah Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (APSC). Gunanya untuk apa? Mempercepat kerjasama dan keamanan di negara ASEAN. Yang kedua, ASEAN Regional Forum ARF, untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Ada juga ZOPAN. ZOPAN merupakan kawasan damai, bebas, dan netral. Lalu pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT, itu menangani masalah teroris. Kemudian Defense Minister Meeting yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Ada ASC, yaitu penengah bagi pihak yang sedang berkonflik di kawasan Asia Tenggara. Lalu di bidang sosial budaya, di mana kerjasama ASEAN dilaksanakan oleh COSD, Community and Social Development, yaitu pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan pertukaran seni budaya, dan juga SEA Games. Dulu ada acara yang dilakukan di ASEAN di bidang kebudayaan dan seni, yaitu Titian Muhibah. Di bidang pendidikan pun itu terwujud dengan adanya ACT, ASEAN Council of Teacher Convention, yaitu pertukaran pelajar dengan cara beasiswa. Peranan Indonesia dalam pemberantasan narkoba di ASEAN juga ada yang terbentuk di Manila, yaitu ASEAN Senior Official on Drug Matter, menangani masalah penanggulangan dan peredaran narkoba. Di Indonesia itu sendiri ada badan, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Itulah materi kita pagi ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian simak dan kalian pelajari.